Shalom salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Marcel Isba dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 2402038. Di sini saya akan melaporkan laporan praktikum dari mata kuliah Botung dengan judul Batang. Latar belakang batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Tujuan praktikum: pertama, menjelaskan struktur batang baik struktur morfologi maupun anatomi. Kedua, menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. Ketiga, menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilihnya. Keempat, menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. Alat dan bahan. Alat: mikroskop cahaya, gelas benda, gelas penutup, jarum preparat, silet, kobokan, pipet tetes, dan lampu spiritus. Bahan: batang sirih tua, batang sirih muda, dan kecambah kacang hijau. Langkah kerja praktikum: pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. Keempat, buatlah air irisan melintang batang sirih tua setipis mungkin. Letakkanlah hasil irisan pada kaca benda yang sudah ditetesi air. Tutuplah dengan gelas penutup. Amatilah dengan mikroskop pada perbesaran lemah. B. Irisan melintang batang sirih muda setipis mungkin. C. Irisan melintang kecambah kacang hijau setipis mungkin. Hasil praktikum batang: kecambah kacang hijau Vigna radiata, sirih muda Piper beetle lebar, jagung C. maize. Pembahasan batang berikut merupakan bagian sel yang terlihat beserta teori dasarnya. Pertama, sawe. Pada batang sawe, jaringan pembuluh tersusun, melingkar dengan silem di dalam untuk mengangkut air dan mineral, serta floem di luar untuk distribusi hasil fotosintesis. Sebagai tanaman dikotil, sawi memiliki pola jaringan yang khas. Kedua, kembang sepatu. Batang kembang sepatu menunjukkan jaringan pembuluh melingkar. Kambium membantu dalam pertumbuhan sekunder dengan silem di bagian dalam dan floem di luar. Ketiga, sirih tua. Batang sirih tua menunjukkan pertumbuhan sekunder dengan jaringan silem yang lebih berkembang, menyebabkan batang menjadi lebih tebal. Hasil praktikum batang: Sol brassiccinensis var. Parachinensis. Kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis. Sirih tua Piper beetle lebar. Keempat, kecambah kacang hijau. Batang kecambah ini masih sederhana dengan pembuluh yang belum berkembang penuh. Seiring waktu, jaringan pembuluh akan tersusun melingkar khas dikotil. Kelima, sirih muda. Batang sirih muda memperlihatkan awal pembentukan silem, floem, dan kambium, namun belum berkembang sepenuhnya. Batangnya masih fleksibel dan lembut. Keenam, jagung sebagai tanaman monokotil. Jaringan pembuluh jagung tersebar acak tanpa pola melingkar dan tidak memiliki kambium sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Kesimpulan: pertama, dalam praktikum ini mahasiswa atau I dapat mengetahui tentang struktur, umum, dan fungsi batang dari berbagai macam komoditi. Kedua, menunjukkan bahwa dalam komoditi tanaman terdapat berbagai macam batang yang berbeda-beda, tergantung jenisnya.